Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat-sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi channel Ibu Guru Dwi Fitriani. Kali ini kita akan membahas kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. IPA kelas 9 semester ganjil. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Beberapa penyakit dapat menyerang sistem reproduksi manusia. Penyakit-penyakit tersebut antara lain gonorrhoe disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, herpes disebabkan oleh virus, keputihan disebabkan oleh infeksi oleh jamur, sipilis atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, vaginistis disebabkan oleh infeksi vagina oleh jamur, AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome disebabkan oleh virus HIV. Bisul kelamin disebabkan oleh virus HPV, Human Papilloma Virus. Kutu kelamin disebabkan oleh kutu. Chlamydia disebabkan oleh jamur Chlamydia. Mari kita bahas bersama-sama penyakit ini. 1. Gonorrhoe atau kencing nanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae dan ditularkan terutama melalui hubungan seksual. Bakteri ini selain menimbulkan radang pada organ reproduksi, contohnya vagina, oviduct, epididymis, dan kelenjar prostat, juga dapat menimbulkan radang pada saluran kemih, mata, persendian, dan selaput otak. Jika tidak segera diobati, penyakit ini dapat menyebabkan kemandulan. Penyakit ini dapat menular dari seorang ibu yang terinfeksi kepada bayi yang dilahirkannya. Beberapa bayi menjadi buta karenanya. Adapun tanda dan gejala-gejala penyakit ini sebagai berikut. Terdapat nanah di ujung saluran kencing. Rasa terbakar pada saat buang air kecil. Pada laki-laki, uretra menjadi sempit sehingga sulit buang air kecil. Pada beberapa kasus, testes menjadi rusak sehingga orang yang bersangkutan menjadi mandul. Pada wanita, terdapat nanah dari vagina yang mungkin dapat menyebar ke rahim dan indung telur. Akibatnya, wanita yang bersangkutan menjadi mandul. 2. Sifilis atau raja singa. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan ditularkan terutama melalui hubungan seksual. Penyakit ini terdiri atas beberapa stadium. Pada stadium lanjut, sifilis tidak hanya menyerang organ-organ reproduksi, tetapi juga menyerang organ-organ tubuh yang lain, misalnya hati, susunan saraf, dan otak. 3. Herpes genital. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex serotip 2 dan ditularkan melalui hubungan seksual. Virus ini selain menyerang organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan, juga menyerang kulit. Sekarang sudah diketahui bahwa ada hubungannya antara infeksi virus herpes dan kanker leher rahim. 4. Keputihan atau fleur albus. Penyakit yang dialami perempuan ini disebabkan oleh berbagai parasit antara lain jamur Candida albicans, protozoa dari jenis Trichomonas vaginalis, bakteri, dan virus. Candida albicans menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Nyamur ini sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus atau kencing manis. 5. AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Sampai sekarang, penyakit mematikan ini belum ada obatnya. Orang yang terinfeksi virus HIV tidak langsung menderita AIDS. Penyakit ini baru terlihat setelah 6 bulan sampai 5 tahun, bergantung pada ketahanan tubuh seseorang. Penyakit ini menyerang sel-sel darah putih yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Akibatnya,
jika terinfeksi kuman tertentu yang bagi orang biasa tidak membahayakan, penderita AIDS dapat meninggal. Serem ya penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kalian tidak perlu panik menghadapi penyakit ini jika mengetahui cara penularannya. Tidak seperti influenza yang penularannya melalui udara, penyakit ini menular melalui cairan tubuh. Menghirup udara di sekitar penderita AIDS atau bersalaman dengan penderita AIDS tidak menyebabkan tertular. AIDS dapat menular melalui transfusi darah dari penderita AIDS, melalui jarum suntik yang pernah dipakai penderita AIDS, dan berhubungan seksual dengan penderita AIDS. Bayi yang dikandung ibu penderita AIDS kemungkinan juga dapat tertular oleh bayi. AIDS dapat dicegah dengan cara 1. Menghindari hubungan seks bebas dengan penderita AIDS. 2. Menghindari hubungan seks dengan banyak pasangan. 3. Menghindari hubungan dengan orang yang menyalahgunakan obat, khususnya narkotika. 4. Mencegah orang yang termasuk risiko tinggi atau homoseks, WTS, dan pecandu narkotika untuk menjadi donor darah. 5. Menjamin sterilisasi dari setiap alat suntik dan tidak memakai alat suntik lebih dari sekali. Meskipun banyak penyakit yang dapat menyerang organ-organ reproduksi, sebenarnya sebagian besar dapat dicegah dengan menjaga kebersihan secara umum dan kebersihan organ-organ reproduksi. Menjaga kebersihan organ-organ reproduksi misalnya dilakukan dengan selalu mencuci organ reproduksi bagian luar setiap kali selesai buang urin. Jamur yang menyukai tempat lembab dapat dihindari dengan selalu menjaga daerah selangkangan selalu kering. Rasa gatal dapat dikurangi dengan mengenakan celana dari bahan katun. Cara pencegahan yang lain adalah tidak membiasakan bertukar handuk atau pakaian. Selain kebersihan diri, lingkungan juga perlu dijaga kebersihannya. Misalnya, selalu mencuci selimut atau alas tidur. Demikianlah uraian materi dari kelainan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Semoga kita semua dapat terhindar dari penyakit-penyakit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.